Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo di Pro. Ya, cukur, woi, cukur. Tapi kalau untuk kali ini aku nggak terima gitu. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemarin. Laporannya terkait apa? Dugaan penistaan agama atau apa tadi? Itu ya bang? Laporannya? Yang pertama itu soal IT. Yang kedua ada juga di sini penistaan agama dan juga sara. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu ya. Ya kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Dia ini kan Ratu Entok ini kan bisa dikategorikan sederhananya public figure lah gitu. Artinya buat konten itu konten yang ngajar lah, konten yang mendidik lah begitu. Nah, edukasi begitu dia. Apalagi saat ini dia banyak pengikutnya hampir berapa ratusan ribu begitu. Jadi kita kepada pihak kepolisian, terutama kepada Polda, supaya laporan kami secepatnya diproses. Bang, kemudian ada bantahan dari Ratu Entok sendiri, dia menyebutkan bahwa video itu tidak utuh, dipotong-potong gitu bang. Yang pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai bang, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai yang kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai bang begitu ya. Nah itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah menunjukkan begini-begini potong rambut gitu ya. Nah, emang cuma itu aja yang gondrong begitu. Nah, jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu keluar. Sementara yang kita searching ya itu juga keluar begitu dia. Nah, jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang untuk klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf, malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya, dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya. Pada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini, tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan seseorang yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen dan mencibirnya, itu jelas yang mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa, dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikTok. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Bagaimana ente sebagai orang Kristen menanggapi kejadian seperti ini? Pertanyaan bagus. Ketika seseorang menghina gambar Yesus atau simbol-simbol Kristen lainnya, penting untuk merespons dengan kebijaksanaan, kasih, dan pengendalian diri, sesuai dengan ajaran Yesus. Ada 5 cara yang bisa orang Kristen lakukan. Pertama, jangan membalas hinaan dengan kemarahan atau penghinaan balik.
Yesus sendiri mengajarkan untuk memberkati mereka yang mengutuk kita, Lukas 6 ayat 28. Tindakan damai dan pengendalian diri bisa menjadi kesaksian yang kuat. Jangan membalas. Itu sulit. Itu sulit namun kita perlu belajar. Kalau gagal jangan berhenti, tetapi berjuang sampai berhasil. Kedua, orang yang menghina gambar atau simbol-simbol agama mereka lakukan mungkin karena berbagai alasan. Dengan memahami motivasi mereka, kita dapat merespons dengan lebih efektif dan menunjukkan kasih Kristus yang tidak bersyarat. Memang perlu kita pahami motif setiap tindakan. Ketiga, ambil pembicaraan kepada makna gambar Yesus yang sebenarnya. Gambar-gambar ini hanya representasi visual, tetapi yang lebih penting adalah mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Seperti sekarang, saya dapat menggunakan momen ini untuk menjelaskan Injil. Ente menginjili berarti ente kristenisasi. Orang Kristen harus menginjili, tetapi kita harus bedakan menginjili dengan kristenisasi. Coba lihat, apakah saya mengajak Anda menjadi Kristen? Tentu tidak, saya hanya menginjili Anda tetapi tidak mengkristenkan Anda. Oh, begitu, saya paham. Keempat, Yesus mengajarkan untuk berdoa bagi musuh kita, Matius 5 ayat 44. Doakan agar Roh Kudus membuka hati mereka, agar mereka dapat melihat kasih dan kebenaran Kristus. Kelima, jika merasa perlu merespons secara verbal, lakukanlah dengan bijak dan penuh kasih. Misalnya, bisa mengatakan sesuatu seperti, saya mengerti mungkin Anda memiliki pandangan berbeda, tetapi bagi saya, Yesus adalah sumber cinta dan keselamatan. Saya berharap Anda suatu hari bisa melihat itu juga. Jadi usahakan ingat 5 hal ini. Tetap tenang dan jangan terprovokasi. Terus, pahami motivasi di balik penghinaan. Jika ada kesempatan, gunakan kesempatan untuk menyampaikan Injil. Doakan orang tersebut. Kemudian, jawab dengan bijaksana. Luar biasa ente. Yang luar biasa bukan saya, tetapi Tuhan Yesus yang mengajarkan saya mengasihi. Terserah ente. Oh iya, berita terbarunya, orangnya nangis-nangis. Semana ya gitu. Coba kali misal jadi aku sholat Jumat aja berita entah kayak mana media ngambil berita aku, cuma aku tetap positif karena aku menganggap ya wajar karena aku punya media besar, aku punya nama besar di Medan. Jadi setiap apapun berita aku pasti menjadi cuan untuk media supaya banyak yang melihat. Tapi kalau untuk kali ini aku nggak terima gitu, karena aku ingin membela diri aku. Kalau laki-laki sudah hijrah itu nggak harus cepat rambut. Ada tokoh agama yang terkenal rambutnya juga panjang kayak aku, tapi kalian nggak pernah hujat itu. Kenapa aku harus dihujat? Itu yang masuk hati Entong itu begitu. Tapi kalian bilang aku jadi mohon maaf dari hati seluruhku yang paling nggak apa-apa. Entong mengalah, Entong mengaku bersalah, tapi ingat bersalah untuk menyakiti hati kalian. Kalian anggap mungkin menyakiti hati kalian, tapi kalau untuk menista tidak. Karena nggak mungkin orang yang sujud kepada Tuhan, orang yang sholat kepada Tuhan, ya, orang yang mengabdi kepada Tuhan yang sekarang berani menista siapapun. Justru aku yang dinista. Teman-teman, jika Anda suka dengan video Al-Murid berikan like, komen dan share link video Al-Murid, agar orang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Jika teman-teman ingin menonton video terbaru Al-Murid silahkan subscribe. Terima kasih. Salam Murid Kristus.